Assalamualaikum, apa kabar Ibu Asmilia? Alhamdulillah, sehat Ibu Endang. Waalaikumsalam. Kira-kira apa tujuan pertemuan kita hari ini, Bu? Saya sebenarnya sedang menghadapi masalah pembelajaran Bu Endang di kelas, dan saya berusaha atau menginginkan mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Ya, baik Bu. Kira-kira apa permasalahan Ibu Asmilia yang Ibu hadapi? Sekarang di kelas yang saya ajar pada saat berjalannya pembelajaran itu ada siswa yang kehadirannya kurang dari teman-teman yang lain, jadi dia banyak tidak hadir ke sekolah, dan walaupun hadir ke sekolah itu mengikuti pembelajaran di kelas pun itu sangat tidak termotivasi Bu Endang. Jadi aktivitasnya sedikit, kemudian dia juga tidak konsentrasi mengikuti pembelajaran di kelas seperti itu. Saya hadapi. Berarti malah sering bolos juga. Iya, malah sering bolos. Itu jadi penilaian anak seperti itu. Ya Bu. Kira-kira apa penyebabnya? Apa Ibu ketahui kira-kira penyebab anak ini malas belajar? Mungkin kalau saya lihat di kelas, ya, kalau dia sekolah Bu Endang ya, kalau dia tidak masuk sekolah bolos ya mungkin dia malas mungkin, tapi belum sampai saya telusuri bertemu dengan orang tuanya itu belum. Kalau di kelas tidak respon pembelajaran, jadi dia mengikuti pembelajaran itu terlihat sangat tidak termotivasi. Seperti benar, apalagi pelajaran jam terakhir Bu Endang, ngantuk seperti itu anaknya. Jadi kalau menurut saya motivasinya memang kurang Bu Endang, motivasi belajarnya. Iya Bu, memang kebanyakan ini masalah guru motivasi anak. Ya kira-kira seandainya anak ini ada skala 1 sampai 10, mereka ini berada di skala berapa Bu? Kalau dilihat dari angka, saya menilai mungkin ada di skala 50 Bu Endang ya. Karena kalau dia hadir, sesekali masih hadir ya, tapi tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Mungkin 50 angka yang bisa saya berikan untuk anak tersebut. Baik Bu. Berarti masih belum cukup lah sekarang mereka ini Bu ya. Sehingga perlu meningkatkan ya. Seandainya Ibu Asmi ingin meningkatkan skala mereka ini, kira-kira mau ditingkatkan ke skala berapa Bu? Kalau saya sebagai gurunya, saya berkeinginan kalau bisa mencapai skala 70 atau 80 bahkan Ibu Endang. Itu menurut saya skala yang sudah baik yang bisa dicapai. Syukur-syukur bisa terus Bu. Mudah-mudahan Bu Endang. Ya, 7 saja sudah syukur ya Bu. Nah, kemudian apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau yang saya rasakan, kemungkinan kekuatan saya yang pertama, saya punya komitmen yang benar-benar besar atau berkeinginan besar supaya anak ini motivasinya itu bisa kembali lagi, dia bisa rajin sekolah dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu salah satunya komitmen saya yang mungkin menjadi kekuatan paling besar saya Ibu Endang. Kemudian untuk kekuatan atau kelebihan yang lain, mungkin saya akan mencarikan rencana atau strategi-strategi yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut. Ibu Endang. Pasti adalah keinginan sebagai guru itu pasti ingin anak-anak ini semangat semua Bu ya. Iya benar Bu. Nah kira-kira seandainya kita ingin mencapai tujuan itu, apakah akan ada hambatan atau tantangan dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau saya pikir pasti akan ada hambatan dan tantangan Bu Endang. Jadi sebenarnya siswa ini sudah berulang Ibu Endang yang sering bolos dan tidak termotivasi untuk belajar. Beberapa kali sudah dilakukan pembinaan dan anak ini kembali lagi seperti itu, dan sekarang berulang. Mungkin yang akan menjadi hambatan atau halangan saya yang saya khawatirkan pada saat memberikan pembinaan dan menjalankan rencana nanti itu akan berulang lagi seperti itu. Nah, hambatannya seperti ini yang saya takutkan Ibu Endang akan terjadi
Semudah-mudahan tidak terjadi Bu ya. Yes. Tapi kan ada. Nah, kemudian supaya bisa mencapai tersebut, mencapai tujuan dan hambatan tersebut, apa solusi dan strategi yang akan Ibu lakukan? Mungkin rencana saya pertama sekali, saya ingin sekali bertemu dengan orang tua siswa tersebut untuk melakukan pembinaan terhadap siswa dan juga berkomunikasi. Mungkin ini perkiraan saya, kemungkinan akan ada permasalahan yang berasal dari rumah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan lebih mempersiapkan lagi rencana pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas Ibu Endang dengan bukan memperbanyak, mungkin kalau ice breaking hanya di awal ini supaya dia termotivasi dan fokus, mungkin dalam satu kali pembelajaran ice breakingnya harus berulang, mendesain pembelajaran yang benar-benar menyenangkan seperti itu dengan media-media yang menarik. Jadi butuh pemikiran agak lebih untuk mendesain pembelajaran ini yang saya fokuskan seperti itu. Yang saya harapkan motivasi ini bisa kembali belajar di kelas. Baik Bu, sekira-kira dalam mencapai tujuan tadi, berapa lama waktu yang akan Ibu lakukan? Untuk menjalankan ini, kemungkinan saya akan coba dalam waktu 2 minggu dan setelah itu nanti saya akan melakukan evaluasi nanti dan mudah-mudahan targetan saya pastinya ke level 80 itu sudah berhasil. Benar Bu. Kemudian siapa saja yang akan menjaga dan akan membantu selama proses penerapan wujudkan? Tentunya untuk menjalankan rencana ini saya tidak bisa berdiri sendiri. Saya akan bersama-sama mengajak komitmen dengan rekan-rekan di yang lain seperti itu. Yang juga butuh bantuan dari teman-teman sekelas yang ada di kelas tersebut seperti itu. Jadi akan bekerja sama dengan baik supaya rencana ini bisa berhasil. Ya baik Bu Asmili, mudah-mudahan apa yang Bu Asmili harapkan dan yang ingin dicapai dengan baik. Apa yang Ibu Asmilia rasakan setelah kita melaksanakan coaching hari ini? Lega memang. Jadi saya sudah sedikit banyak sudah ada gambaran apa yang akan saya lakukan. Kemudian saya merasa sudah mendapatkan solusi yang nantinya mungkin dari solusi ini akan dilihat hasilnya dan mudah-mudahan akan menghasilkan hal yang baik. Motivasi anak saya itu akan kembali lagi dan akan rajin ke sekolah seperti itu. Amin, semoga terus ya. Saya bisa cukup kegiatan coaching kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.